Halo sahabat Galeri Fotografi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hadi Borel dan saya telah bergabung dengan Galeri Fotografi Indonesia di bawah pimpinan Om Jeffrey Suryanto mulai bulan Agustus 2017. Kebetulan saya ikut langsung tripnya sebelum jadi anggota. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengundang saya di Galeri Fotografi Indonesia. Sebelum jadi anggota saya sudah trip bareng dengan GPI. Sore hari ini kita akan mengisi konten untuk Galeri Fotografi Indonesia yang akan diunggah juga di YouTube dari grup Galeri Fotografi Indonesia. Jadi jangan lupa setelah melihat tayangan ini di YouTube channel Galeri Fotografi Indonesia, jangan lupa di subscribe, kemudian di like videonya, dan makin banyak yang subscribe, makin banyak Anda mendapat konten-konten yang bermanfaat berhubungan dengan fotografi tentunya. Oke, saya ingin menyapa dulu pada nomor satu ya Pak Jeffrey Suryanto selaku founder dari Galeri Fotografi Indonesia. Kemudian rekan-rekan saya yang mengajak saya untuk gabung di GPI ini, ada Matilda, ada Mbak Nanin, ada Pak Soleh, Inawati, Awan, Matilda Kolondam, Pak Edi Mawarto, juga rekan-rekan yang lain yang kemudian memberi banyak masukan untuk saya, khususnya dalam bidang fotografi yang tadinya saya hanya iseng-iseng, kemudian saya suka, kemudian saya menemukan keasikan tersendiri dengan fotografi. Tentu saja namanya ilmu, kita tidak akan pernah cukup, kita akan terus belajar. Dan satu manfaat yang saya catat dengan saya bergabung di grup Galeri Fotografi Indonesia, dengan melihat begitu banyak karya-karya yang indah dan amazing dari anggota-anggota GPI yang diupload, yang kemudian mendapat frame harian, kemudian frame mingguan, dan frame bulanan, bahkan ada yang frame of the year. Dari situ kita bisa juga belajar bagaimana membuat karya fotografi yang baik. Dan di Galeri Fotografi Indonesia kita juga ditantang untuk membuat foto bukan hanya terbatas pada satu genre saja, tapi juga di banyak genre lain. Dan hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kita, karena kita nggak tahu kita akan bagus di genre apa, bukan karena suka atau tidak suka, tapi semuanya bisa dilatih untuk mendapatkan keahlian yang mumpuni di bidang fotografi. Jadi di Galeri Fotografi ini ada 18 kategori. Kategori fotografinya ada landscape, ada still life, ada flower, ada animal, ada night shot, ada silhouette, ada arsitektur, kemudian ada abstrak fotografi yang akan saya jadikan materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan suaranya cukup terdengar ya, audionya. Oke, Mbak Heni, terima kasih banyak atas tuntunannya selama ini pada saya. Juga terima kasih sudah
ikut ngebawelin kalau size-nya Mas Adi itu size-nya salah gitu, dan admin yang lain, Mas Billy, Mas Liandra, Om Albert dan sebagainya, yang ya mengingatkan pada kita semua ya. Sore hari ini saya akan berbagi sedikit tips yang saya tahu tentang. Oke, sudah jelas ya Mas Billy, Om Jeffrey. Abstrak fotografi menggunakan handphone. Jadi phone fotografi dengan tema abstrak kali ini. Untuk materi-materi yang digunakan, saya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita aja, yang ada di rumah gitu, yang sehari-hari memang ada di rumah, jadi kita tidak beli. Saya akan menerangkan tentang abstrak itu sendiri apa sih. Yang saya tahu, yang saya pernah baca juga, yang abstrak itu secara harfiah artinya adalah sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi sesuatu yang tidak kasat mata, seperti perasaan senang, perasaan marah, perasaan sedih, dan juga semua Anda punya rasa cinta. Itu juga sesuatu yang abstrak. Nah, bagaimana dengan abstrak fotografi? Abstrak fotografi sendiri adalah bagian dari abstrak art, ya. Abstrak art itu adalah bahasa visual untuk bahasa visual yang menampilkan komposisi, warna, tekstur, kemudian pola, pattern, kemudian juga bayangan, garis, semua dibentuk sedemikian rupa sehingga mendapatkan sebuah komposisi yang menarik. Itu definisi dari abstrak art. Nah, abstrak fotografi adalah bagian dari abstrak art itu. Jadi kalau abstrak art itu bisa dalam bentuk lukisan, dalam bentuk puisi, dalam bentuk seni rupa, patung, bentuk gitu. Jadi sore hari ini ya kita di Galeri Fotografi Indonesia, judulnya fotografi, jadi bahasa visual tentang abstrak lewat fotografi. Dan tampilannya bisa lewat menggunakan alat kamera DSLR, mirrorless, ataupun sekarang ini dimudahkan dengan handphone ya, yang handphone, dimana sekarang banyak handphone yang sudah dilengkapi dengan kamera yang cukup baik gitu, meskipun resolusinya tahu saya sih maksimal 72 dpi ya. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Saya akan arahkan HP saya ke spot dimana saya akan meletakkan benda-benda yang akan saya foto. Saya atur dulu sebentar. Oke. Di sini pertama saya akan menggunakan sebuah tatakan gelas. Bisa dilihat ya. Ini tatakan gelas lucu gitu, ada warna-warna, ada juga polanya. Dan kemudian saya letakkan, saya atur sedemikian rupa sehingga membentuk seperti ini. Terlihat jelas ya. Oke, kita tumpuk, kemudian
kita ganjel bagian bawahnya supaya permukaannya steady. Kemudian kita siapkan kamera HP. Kemudian kita cari angle yang pas. Oke, kita coba ya. Langsung aja. Oke, diarahkan sampai mendapatkan sebuah komposisi yang menarik. Oke, kita tampilkan. Coba kita lihat dulu seperti apa. Oke, seperti ini. Jelas ya? Oh, ada pantulan ya. Oke. Mungkin gimana ya? Oke, segini kali. Cukup jelas ya. Jadi ini shot pertama dari tatakan gelas yang saya atur menyerupai kipas. Kemudian yang berikutnya kita bisa bermain masih dengan tatakan gelas ini. Kita taruh, kita atur, kita pakai pengganjel. Kita atur tatakan gelas ini sehingga mendapatkan sebuah komposisi warna yang mungkin bisa menarik. Oke, kita pilih warna-warnanya supaya ada kontras satu dengan yang lainnya. Oke, simple sih. Kalau saya suka yang simple karena nggak mau repot juga. Nah, kemudian kita coba ambil setelah kita dapatkan bentuk yang kita inginkan. Kita bisa ambil dari atas, bisa juga dari bawah. Saya ambil agak dari 45 derajat karena untuk menghindari pantulan sinar. Kita fokuskan, kemudian kita mulai foto. Atau mungkin lebih ke 60 derajat. Kita fokuskan, kemudian kita foto. Oke, saya tunjukkan hasilnya. Oke, ini jadi kita main dengan warna ya. Warna dan pattern dari tatakan gelas itu. Kalau menurut saya sih menarik dan jadi komposisi, menampilkan sebuah komposisi yang beda dari bentuk asli dari tatakan gelasnya. Oke, segini mungkin bisa ya, terlihat ya. Oke. Ya, dari tatakan gelas kita bisa juga kita bikin sebuah apa namanya, komposisi lain. Jadi kita senderkan pada backdrop. Oh ya, sebelumnya saya juga mau menginformasikan kenapa saya memakai backdrop atau alas tempat pemotretan memakai blue true warna hitam. Karena warna hitam satu ya, dia tidak memantulkan cahaya dan tidak mengkilat, jadi pengaruh cahaya dengan backdrop itu minimal dari backdropnya. Oke, kita sudah dapatkan sebuah pengaturan tatakan gelas di sini. Kita bentuk seperti ini. Kemudian kita
ambil, kita lihat mana yang menarik. Sudutnya bisa berubah-ubah ya, bisa begini, tergantung image apa yang ingin ditampilkan. Oke, saya tunjukkan lagi. Begini kali ya, jelas nggak? Kurang fokus ya kalau dilihat dari kamera, mungkin karena pantulan sinarnya ya. Kemudian yang sebelumnya juga ini. Oke, nanti yang jelasnya mungkin bisa dilihat sesudah hasil akhir ya. Oke, sementara sekian dulu untuk tatakan gelas ya. Berikutnya saya akan bermain dengan benda yang banyak terdapat di rumah saya, yaitu ini, satu set jarum pentul. Jarum pentul ini warnanya lucu, warna-warni gitu. Kemudian kita bisa letakkan, cukup begini saja juga kita udah bisa mendapatkan sebuah komposisi sebetulnya gitu ya. Kemudian kita bisa langsung ambil fotonya dalam posisi begini. Kita ratakan dulu. Oke, kita lihat ternyata bagian kameranya ada di bawah situ. Kita atur, kita lihat. Kita fokuskan, kemudian kita foto. Kemudian kita juga bisa mainkan ini dengan sedikit oke. Oke, sedikit trik. Oke. Ya, nanti hasilnya saya lihat, saya tunjukkan sesudah beberapa perubahan bentuk ya. Oke, berikutnya kita akan main masih dengan jarum pentul. Oke. Kita buat seperti ini. Oke, kita akan ambil fotonya setelah bentuknya kita lihat cukup baik. Kita ambil bagian, tidak seluruhnya, kita akan ambil hanya bagian pertemuan dua komposisi jarum pentul ini ya. Jadi kita tidak ambil yang keseluruhan. Oke, mungkin ini sudah dapat sebuah komposisi. Maaf banget ya teman-teman, tadi terjadi kerusuhan kameranya. Baik, kita akan tunjukkan aja hasil fotonya seperti ini.
ya. Oke, seperti ini. Kemudian yang sebelumnya, oke, ya, saya lihat ya. Oke, yang ini juga lucu, menurut saya sih bagus. Oke, kemudian yang sebelumnya ini yang bentuk asli ya. Jadi kita bisa bermain komposisi warna dan bentuk dengan jarum pentul. Oke, kita akan ke materi berikutnya. Saya taruh dulu jarum pentulnya. Saya punya apa namanya ini, tempat sendok ya. Ini tempat sendok sebetulnya. Jadi sendok, garpu, pisau. Jadi cutlery set biasanya kita taruh di sini. Saya pinjam dulu, saya keluarkan sendok garpunya. Kemudian saya pakai untuk foto. Oke, kita bisa lihat karena warnanya menarik ya, dari anyaman tikar, sangat Indonesia. Biasanya kalau orang Indonesia lebih suka anyaman tikar yang berwarna-warni, sementara untuk bule biasanya lebih ke warna alam, lebih sukanya gitu. Kita lihat kalau dalam keadaan seperti ini, kita akan lihat bentuk permainan warna di tempat sendok ini. Kemudian juga ada bayangan sinar yang jatuh menjadi sebuah bentuk komposisi warna yang menarik. Kemudian kita foto, kita ambil fotonya, kita main perspektif bagus. Ya, seperti ini. Oh, mungkin kurang jelas. Oke. Silau ya, tapi kelihatan ya seperti ini ya. Oke. Kemudian kemudian kita ambil lagi secara diagonal, bentuk diagonal. Ya, secara diagonal. Kemudian kita juga bisa ambil bagian belakangnya sih. Bagian belakangnya juga lucu. Ada seperti gradasi warna gitu. Jadi kayak warna pelangi gitu. Ingat pelajaran SMA Mejiku Hibiniu? Ada yang masih ingat pelajaran SMA Mejiku Hibiniu? Merah, jingga, kuning, U-nya ungu. Kemudian bisa juga kita ambil diagonalnya. Oke, saya tunjukkan dulu. Ini yang awal, jelas ya. Oke, kemudian yang diagonal. Kita juga bisa main sudut. Kita lihat sudutnya yang menarik. Oke, sudutnya yang menarik. Sorry, kita arahin dulu ke sini. Oke, jadi kita foto
sudutnya, sudut bagian ininya. Oke, jadi menampilkan sebuah apa ya, optis, efek optis. Kita arahkan. Oke, saya akan tunjukkan hasilnya. Surprise. Terlihat ya, jadi permainan warnanya, gradasinya, tapi kita ambil dari sudut ya. Oke, kemudian saya juga ada ide tambahan. Setelah saya lihat ini, kita akan pakai kita combine dengan material lain seperti ini. Saya ada renda, saya taruh aja. Saya taruh renda di atas warna ini. Sorry. Oke, masih kita taruh di atas ini, kemudian kita ambil fotonya. Rule of third mungkin bisa diterapkan, jadi sepertiga bidang diisi oleh renda, selebihnya diisi oleh anyaman tikar itu. Oke, saya tunjukkan seperti ini jadinya. Oke, materi ini cukup. Kemudian apa lagi ya? Saya ada benang sulam. Saya sudah siapkan benang sulam. Saya taruh di majalah supaya nggak berantakan. Nah, untuk benang sulam ini saya menyiapkan oke. Ini jadi seperti bingkai ya. Saya buat dari kertas HVS dengan skala 2:3, karena GPI kan harus 2:3 ya, 7/24/80. Saya sudah siapkan. Warnanya menarik sih, ada merah, biru, kemudian kuning ya. Kita atur komposisinya. Saya ingat Kang Endang, dia bilang, "Weh, apa tuh? Benang kusut." Indeed, it is benang kusut, tapi kusut yang diatur. Oke, kita taruh di dalam bingkai dari kertas. Kita atur komposisinya, warnanya sudah rata belum? Jangan sampai merah di satu sisi terlalu dominan gitu ya. Oke. Kemudian kita coba ambil foto. Kita nggak usah terlalu rapi, kan nggak harus semua ada di dalam bingkai ya. Oke, kayaknya cukup. Kita ambil fotonya kemudian. Jadi ya seperti lukisan sih, lukisan, it is abstrak. Oke,
Kalau mau aman sebetulnya agak jauh, nanti bisa di crop ya, dan sebisa mungkin tidak ada distorsi, jadi sisi lurusnya itu betul-betul lurus. Oke, kita tunjukkan. Ini lukisan abstrak dari benang. Oke. Ups, kok kebalik lagi. Bisa terlihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Atau bisa juga sesudah itu, bingkai ini kan patokan rasio ya, 2:3, jadi kita ambil nggak usah pakai bingkai, jadi dibingkai oleh bidang backdropnya sendiri gitu. Seperti ini. Kebalik lagi, auto rotate ya, seperti ini ya, jelas warna-warni. Sebetulnya kalau ngelihat aslinya sih warnanya bagus, tapi nggak tahu di hadapan monitor kok saya lihatnya kurang keluar ya warnanya, mungkin karena ada pantulan sinar kali ya. Oke, seperti ini ya. Bisa kita mainkan lagi sih, bisa misalkan dibagi jadi 3 bidang, jadi seolah-olah di tengahnya ada bidang kosong hitam, itu kita bagi 3, jadi seperti lukisan trilogi. Istilah orang seni lukis itu bilangnya triptik gitu, jadi 3 lukisan yang disatukan itu. Ada diptik, ada triptik ya. Kalau diptik 2 bagian, 2 lukisan disatukan menjadi satu kesatuan. Kalau triptik itu 3. Jadi kita juga bisa dari sini kita ambil sejumput kemudian dibagi gitu, ada bidang kosongnya. Oke, itu kreasi kita sih memang dalam menghasilkan sebuah fotografi abstrak fotografi. Oke, kita taruh lagi. Saya akan taruh di majalah aja supaya tidak terlalu susah, supaya tidak berantakan. Oke, sebentar, saya ada satu lagi sebelum materi terakhir saya itu adalah kipas ya, kipas seperti yang ditampilkan oleh Om Jeffrey di posternya. Ada kipas, memang saya main kipas. Oke, tapi kali ini saya akan tunjukkan dulu membuat bentuk abstrak dari ini, platemate ya, alas piring, alas makan. Caranya biasanya saya bikin sebuah gulungan seperti ini. Bisa langsung begini, bisa juga begini. Kemudian saya menggunakan jepit rambut.
jepit rambut. Don't worry, tempat placemat ini akan balik kok. Sesudahnya dia akan balik ke bentuk semula, jadi jangan takut jadi rusak placemat kita ya. Kita jepit. Oke. Saya suka karena ini ada tekstur anyaman plastiknya ya. Jadi kesannya futuristik gitu. Oke. Saya akan ambil hanya bagian ini saja. Oke, satu aja dulu. Kita foto. Saya tunjukkan seperti ini ya, permainan bentuk dan bayangan. Bisa juga begini, soalnya dengan bayangan itu pengaruh sinar ya, kita menghasilkan sebuah foto yang berbeda padahal barangnya sama. Itu seperti ini. Ya, kemudian kita pakai yang dua. Dua buah disatukan. Ups, terbalik. Oke. Nah, kita ambil, kadang-kadang kita nyoba kemudian ternyata surprise, hasilnya wow. Aneh gitu loh, jadi unik, bukan aneh maksudnya unik. Oke, kita ambil, fokuskan dulu itu, atau kita buat berlawanan seperti tadi. Oke. Seperti ini. Ya. Kemudian seperti ini, bisa juga. Akhirnya yang terakhir saya ambil seperti ini. Terlihat ya. Oke. Well, oke, kita sudahi ini yang placemat. Kemudian yang terakhir adalah kita main kipas.
kipas, kita sering dapat kipas ya kalau kita ke resepsi perkawinan gitu, dapat souvenir kipas, terus banyak akhirnya numpuk di rumah. Kita manfaatkan aja, bisa sebetulnya plates yang terbentuk dari kipas ini juga udah bagus sih. Kita cuma ambil tekstur dari bilah-bilah kipasnya dengan lipit-lipitnya, udah menarik sih sebetulnya, apalagi berwarna gitu. Tapi akan lebih menarik kalau kita bikin sebuah komposisi dari kipas ini. Kita atur, oke. Kemudian kita concentrate di bagian tengah pertemuan 3 kipas itu ya. Jadi saya tunjukkan dulu. Yang tadi yang pertama adalah bentuk simpelnya, tersimpel dari kipas. Kemudian 3 buah kipas kita satukan. Oke. Bagian tengahnya. Kita juga bisa main di pantulan sinar di bilah kipas yang ada ini ya. Oke. Pantulan sinarnya lucu sih menurut saya. Oke, saya akan tunjukkan dulu deh satu ini. Gimana supaya terlihatnya ya. Oke, atau saya langsung aja pakai ini, mungkin bisa dilihat. Ya, nggak bisa. Sorry Yong. Ininya tolong. Sorry ya, kilaunya mungkin terlihat ya di sini ya. Oke, satu lagi ada, kita juga bisa main komposisi aja sih sebetulnya. Kipas, 2 kipas menutupi bagian ininya, tidak harus 100% terbuka supaya platesnya masih terlihat ya. Oke, kita ambil. Oke, ini bentuk seperti ini ya, platesnya masih terlihat ya dengan bilah-bilahnya. Oke, kemudian kita juga bisa main beberapa kipas disatukan. Jadi kita warna gelap terang, kita main komposisi. Ini terang, kemudian gelap, kemudian kita taruh lagi yang terang di sini. Kemudian saya ada satu yang warnanya agak mencolok, yaitu merah.
Oke, saya tunjukkan lebih ke sini. Oke, kemudian kita main terang lagi. Saya tertarik dengan kipas karena bentuk ininya lucu sih, bentuk blades-nya ya, bentuk, apalagi kalau pakai kamera DSLR mungkin dengan settingan aperture yang pas, alur-alurnya dengan bayangan-bayangannya itu bisa terlihat cantik banget gitu. Oke, kita beberapa angle aja kita ambil sekaligus, nanti saya tunjukkan hasilnya ya sesudah ini. Kemudian kita juga bisa ambil bagian sisi ini. Dengan menampilkan sebagian warna hitam dari namanya bermain imaji ya, kita bisa main seperti apa aja. Asik sih, kalau saya sih asik gitu. Mudah-mudahan temen juga mendapatkan keasikan tersendiri dengan foto abstrak ini ya. Oke, saya akan tunjukkan hasilnya. Tadi sudah yang ini kan ya. Oke, kemudian yang ditumpuk seperti ini bisa. Oke, ya warna-warni ya. Oke, seperti ini. Kemudian nah ini beberapa kipas ditumpuk. Terlihat ya, mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana membuat foto abstrak fotografi menggunakan HP dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Well, oke, rasanya cukup sekian dari saya. Bisa bermain dengan apa saja yang ada di rumah, yang Anda punya, yang kita tidak harus beli karena kita sedang menghadapi pandemik ini. Kita harus tinggal di rumah. Bukan berarti kita tidak bisa berkreasi sebetulnya ya, dengan memberdayakan barang-barang yang ada kita masih tetap bisa berkarya. Dan untuk Anda yang sedang berpuasa, saya mengucapkan tabah bercanda, tetap semangat menjalani puasanya. Mudah-mudahan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Untuk Anda yang sudah merasa dirubah melulu ini gimana, sabar. Tidak ada yang bisa kita kalahkan. Kita manusia selalu punya jalan keluar menghadapi apapun gitu loh. Saya selalu bilang human greater than virus gitu loh. Ya, jadi kita harus tetap bersatu, kita harus tetap semangat, kita tetap berkarya. Dan satu pesan sponsor, jangan lupa untuk Anda yang melihat YouTube channel dari GPI, jangan lupa subscribe grup GPI ini, dan dukungan Anda tentu akan membawa kemajuan untuk dunia fotografi Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat untuk Anda, dan saya harap bisa menginspirasi Anda semua untuk menjadi lebih baik tentunya. Baik, sampai di sini saya Adi Borel. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Jeffrey Suryanto dari GPI yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan materi di sore hari ini. Sekali lagi, tetap semangat, maju Galeri Fotografi Indonesia. Ciao.